Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan membuat objek dengan menggunakan OpenGL. Kita share screen. Jadi, apa sebenarnya OpenGL? Sebelumnya, saya akan perkenalkan tools yang saya gunakan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, tentu saja kita akan gunakan library dari OpenGL tersebut. Kemudian, setelah itu, satu lagi library yang akan kita gunakan yaitu Glut. Glut ini adalah nanti utility yang untuk eh, membungkus OpenGL. Nanti kita akan jelaskan. Kemudian tools yang ketiga kita akan coba menggunakan Microsoft Visual Studio versi 2022. OS yang digunakan Windows 10. Apa itu OpenGL? OpenGL atau Open Graphic Library yaitu API yang digunakan untuk membuat grafis dua dimensi maupun tiga dimensi, yaitu dengan memanfaat GPU, Graphic Processing Unit. Kemudian OpenGL itu bekerja di low level API, yang artinya dia langsung bisa mengontrol dari eh, apa tuh namanya tuh level terendahnya dari eh, operating system maupun GPU-nya dan bisa kontrol dari eh, sisi pixelnya terhadap suatu objeknya. Kemudian, apa sih fitur utama dari OpenGL ini? Yaitu dia dapat rendering terhadap objek dua dimensi maupun tiga dimensi. Kemudian bisa juga melakukan shader atau melakukan kustomisasi sampai level pixelnya dari suatu objek. Kemudian bisa melakukan transformasi proyeksi, yaitu objeknya agar bisa dibuat seperti animasi, misalnya perubahan bentuk, berputar, dan lain-lain. Kemudian OpenGL ini menggunakan GPU atau Graphic Processing Unit. Kemudian tools yang kedua yang kita pakai itu yaitu Glut. Glut sebenarnya itu apa ya namanya itu untuk membungkus OpenGL tersebut karena kan OpenGL itu bekerja untuk membuat suatu grafik. Nah, Glut ini sebenarnya nantinya digunakan membungkus OpenGL sehingga dapat dia itu untuk menggunakan fungsi-fungsi lain yang tidak ada di dalam OpenGL. Library ini membantu dalam pengembangan OpenGL, misalnya dalam untuk menerima respon input atau event dan lain-lain itu di OpenGL kan tidak ada. Nah, nanti di Glut ini kita menyediakan untuk eh, menerima apa inputting dari user, seperti misalnya dari mouse atau keyboard dan lain-lain. Dan Glut ini termasuk yang library high level, maksudnya itu level high, high level itu dia itu eh, ada di atas library eh, OpenGL. Jadi di atasnya eh, adalah Glut. Kemudian yang tadi saya sebutkan, dia dapat menangani input dari user. Sedangkan kalau kita pure menggunakan OpenGL itu tidak bisa. Nah, mari sekarang kita masuk ke bagian codingnya. Yang pertama, tentu saja kita akan melakukan including atau import library dari Glut itu sendiri dan OpenGL. Yang pertama Glutnya, headernya kita import, kita include di bahasa C++ ini kita menggunakan eh, apa tuh namanya wording include Glue-nya, kemudian OpenGL-nya sendiri dan Glue-nya sendiri. Kemudian di sini tidak kita lupa itu menginisialisasi nanti kan objeknya itu akan kita buat seolah-olah berputar. Nah, ini kita menginisialisasi posisi dari objeknya. Kemudian ada beberapa fungsi yang sebelum objek itu digambar, ada fungsi yang akan kita buat. Yang pertama fungsi display. Fungsi display ini nantinya akan menampilkan
objeknya atau mengrender suatu objek. Kemudian yang kedua ada fungsi untuk update position. Maksudnya update position misalnya tadinya objek itu menghadap ke depan, nanti kita posisi akan geser seolah-olah nantinya ada ada kesan objek itu kan bergerak untuk berputar. Kemudian set projection itu memproyeksikan bagaimana pergerakan dari objeknya. Kemudian reshape ini untuk merender ulang dari objek eh, yang ditampilkan. Kemudian ini fungsi utama dari eh, C++. Ini juga nanti mungkin di C juga ada fungsi main utama yang akan dipanggil terlebih dahulu. Jadi di fungsi main ini, fungsi display, update position, set projection, dan fungsi reset, maaf, ini akan dipanggil di fungsi main. Kemudian nanti kan jadinya seperti ini, objek tiga dimensi. Oke, kita masuk selanjutnya yaitu ke Visual Studio-nya. Eh, Baik, seperti yang tadi di file presentasi, kita lihat codingannya di sini. Yang pertama tadi yang telah dijelaskan, mengincludekan beberapa library dari OpenGL dan Glut-nya sendiri. Kemudian kita inisialisasi untuk posisi dari objeknya. Kemudian ini fungsi display-nya. Ada beberapa fungsi, ini kita panggil dari apa tuh namanya, fungsi OpenGL dari mulai mengclear, mengkosongkan dulu objeknya, kemudian meload identity, kemudian mentranslate, memindahkan objek, kemudian kita putar di sini, kemudian nah di sini maksudnya GL triangles ini untuk bentuk dari objeknya. Nanti ada beberapa fungsi, misalnya bentuk kotak, kotak, lingkaran, dan lain-lain nanti ada konstanta yang bisa kita rubah-rubah di sini. Kebetulan kita sekarang menggunakan atau membuat fungsi eh, segitiga. Kemudian ini untuk pemberian warna, nanti kan seperti tadi di file presentasi ada warna-warnanya bergerak untuk sebenarnya untuk kita membedakan aja secara visual sehingga seperti terkesan nanti tiga dimensi bentuk bentuk objeknya. Kemudian kita beri warna dari mulai, nanti warnanya bisa kita rubah-rubah, kebetulan warnanya dari mulai hijau, ini biru, hampir sama kita fungsinya. Kemudian yang terakhir di bawah itu dari fungsi display ini kita masukkan ke buffer. Kemudian di fungsi update position ini yang tadi kita sorry, update position. Nah, ini untuk apa, merubah posisinya nanti kita akan karena di pojok ini kita akan memberikan kesan seolah-olah objek itu nanti akan berputar. Ini kita rubah dengan menambahkan inisialisasi angle data tadi, variabelnya kita tambahkan 2,5. Kemudian di set projection ini untuk memproyeksikan objeknya, kemudian reshape ini menggambar ulang atau merender ulang suatu objek. Kemudian, nah, di fungsi main ini nanti akan kita panggil fungsi-fungsi yang telah kita buat sebelumnya. Kita inisialisasi glue initnya, kemudian, nah, ini untuk fungsi fungsi dari glue itu yaitu dia bisa atau tugas dari glue membuat window. Nah, nanti kalau kita hanya menggunakan OpenGL sendiri, hanya OpenGL, kita tidak bisa membuat atau membuat window. Nah, ini Glut dapat melakukan itu. Kemudian nge-create-nya, ini tadi title-nya, kemudian kita eh, apa enable OpenGL, kemudian kita panggil fungsi-fungsi yang tadi kita kita telah buat. Oke, kita running. Nah, oke, kelihatan. Tidak kita pindahkan.
Share screen. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Dia akan eh, fungsi update ini akan memutar objek segitiga ini seolah-olah dia berputar atau berotasi. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.